Hai semuanya, nama saya Ipat Fauzi. Saya berkuliah di Universitas Batavia dan mengambil program studi Teknik Informatika. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah KKN pada tahun 2020. Adapun isi videonya membuat tutorial bagaimana cara membuat voucheran WiFi. Yuk kita simak videonya. Halo semuanya. Nah, di sini alat-alat yang dibutuhkan untuk memulai bisnis voucheran. Di sini ada access point, printer, kabelan, sama laptop dan mikrotik. Jadi, access point itu berguna untuk menyebarkan sinyal WiFi, PC atau laptop, untuk setting mikrotik, printer untuk mencetak voucher, kabelan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan yang lain, dan terakhir mikrotik. Mikrotik itu sebagai manajemen waktu, bandwidth, yang semuanya itu diatur oleh dia. Jadi mikrotik itu sebagai server dari voucher kita, WiFi kita lah pada intinya. Oke, next. Sini ada topologi jaringan. Jadi saya jelasin ya. Pertama itu dari ISP atau sumber internet. Anggaplah contoh IndiHome lah, internetnya kita yang kita punya. Dari kabelan masuk ke Ether 1. Ether 1 dia apa sih? Ether 1 maksudnya mikrotik itu dapat sumber internet dari ISP. Setelah dari mikrotik ke Ether 2 atau Ether 3 masuk ke port LAN access point. Jadi gunanya access point itu untuk menyebarkan sinyal WiFi. Jadi sinyalnya itu jadi lebih luas. Oke, next. Pertama, jika kalian ingin men-setting mikrotik, kalian harus atau teman-teman harus mendownload Winbox. Nanti saya akan sertakan link di deskripsi. Buka Winbox-nya. Nah, di sini kan ada tampilan awal. Di sini ada MAC address, IP, sama versi dari mikrotiknya itu sendiri. Kalian klik aja yang ada di tanda panah itu, double klik. Setelah itu diisi admin. Setelah itu connect. Nah, di sini ada halaman utama dari Winbox. Sebelum melakukan penyetingan, kita harus men-setting interface. Tujuannya agar kita tidak kebingungan antara Ether 1, Ether 2, Ether 3. Nah, Ether 1 di sini adalah sumber internetnya. Jadi kalian harus colokan dulu dari modem kalian, dari ISP kalian, IndiHome, dengan kabelan. Dari kabelan masuk ke Ether 1. Ether 2 masuk ke laptop. Dan Ether 3 itu masuk ke access point. Jadi kita ubah dulu Ether 1-nya itu jadi sumber internet. Nah, ini nih diubah namanya. Sisanya itu Ether 3, 4, 5 itu sama aja. Caranya untuk hanya merubah namanya aja. Anggaplah contoh di sini ada
Ether 3 dan sampai Ether 5 saya beri nama itu hotspot. Ether 1 dan 2, Ether 1 maksudnya itu sumber internet, yang kedua itu kabelan yang terhubung ke laptop saya. Setelah itu, klik IP, pilih address, klik plus warna biru itu yang udah dilingkarin, beri alamat address. Anggaplah saya contoh alamat addressnya itu 10.10.10.1/24. Networknya itu kosongin aja. Dan interface arahkan ke Ether 2. Itu sebelumnya udah saya kasih, itu Ether 2 nya testing. Klik play. Jadi di setiap Ether 1, 2, 3, 4, 5 itu kalian beri IP. Di setiap potnya itu sesuai dengan kebutuhan, sama aja itu ngasih alamat IP-nya yang tadi saya udah praktekin tadi. Lanjut. Nah, ini pemberian IP untuk hotspot. Saya memberikan IP hotspot ini contohnya 30.30.30.1/24. Networknya itu kosongin aja, karena dia itu akan mengikuti subnet yang di atasnya itu. Arahkan interface ke Ether 3 yang kalian beri nama hotspot pada settingan awal perubahan interface di awal pokoknya ya. Klik play atau dan oke. Nah, kemudian buka IP kembali, klik DHCP client, klik plus, arahkan interface ke Ether 1. Ether 1 itu untuk inputan internet dari modem kalian. Jadi tujuannya pakai DHCP client itu agar memudahkan kita meminta secara otomatis alamat IP dari ISP yang kalian miliki, yang kalian sewa lah. Klik OK. Setelah itu, setelah DHCP setelah mendapatkan IP dari ISP yang kalian sewa, contohnya IndiHome lah atau apapun itu, kalian harus men-setting firewall NAT. Tujuannya agar tidak bentrok dengan yang lain. Kalian bisa melihat cara settingnya pada gambar berikut. Pemberian DNS, kalian juga bisa melihat gambar berikut lah. Oh iya, saya agak lupa nih. Kan nih laptop kalian atau komputer kalian kan belum terhubung dengan internet, maka kalian harus memberikan DHCP server, men-setting DHCP server. Tujuannya agar laptop kalian ini terhubung dengan internet. Kalian bisa melihat gambar berikut ini. Langkah terakhir pada penyetingan dasar mikrotik, kita harus mengetes apakah ini mikrotik kita sudah terhubung dengan internet atau tidak. Kalian masuk atau klik new terminal, lalu ketik ping spasi google.com, enter. Akan terlihat pada gambar berikut. Nah, setelah penyetingan setting dasar mikrotik, kita melanjutkan dengan penyetingan hotspot. Klik IP, lalu klik hotspot, klik hotspot setup, stop.
arahkan interface ke ether yang kalian beri nama hotspot. Contoh, saya ambil hotspot ether 2 dengan nama hotspot. Kalian next saja. Jika kalian menemukan DNS name, kalian beri nama apa ya? Contoh lah fatiaqua.net, atau kalian punya nama lain misalkan zona wifi .net atau apapun itu, terserah. Tujuannya itu memberikan DNS name agar ketika pelanggan tidak masuk ke halaman home login secara otomatis, kalian bisa mengetik DNS name yang kalian buat. Contohnya pada video ini nih. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini tahap ini nih sudah selesai, tapi desain home loginnya itu masih bawaan Mikrotik. Coba kalian perhatikan desain home login bawaan Mikrotik. Anggaplah saya sudah men-setting access point dengan nama hotspot @fatiaqua. Jadi kita harus mendesainnya agar tampilannya menarik. Kalau misalkan kalian agak males gitu lah, agak apa ya, bingung gitu, kalian bisa mendownloadnya itu di micmon.com. Nanti saya sertakan link di bawah deskripsi. Kalian bisa download template home loginnya secara gratis. Ini yang folder yang template ini saya sudah download di situs resminya Micmon. Kalian bisa download, di situ banyak pilihan dan juga bisa diterapkan ke bisnis kalian. Jadi agar lebih apa ya, lebih menarik untuk menarik pelanggan. Kalian tinggal buka foldernya, klik. Anggaplah saya ambil contoh hotspot 5, saya drag ke Winbox, masuk ke file list. Nah, sebelum masuk ke file list itu kalian klik dulu tulisannya files, diklik. Udah itu drag and drop ke yang paling atas, lepas. Seperti gambar berikut. Nah, gitu ya. Kita periksa di bagian bawah. Oh, udah masuk. Oke, udah masuk, kita close aja. Hotspot kita rubah HTML directory-nya. Kita pilih yang paling bawah yang kita sudah masukkan. Apply, oke. Sekarang tahap pengujian, apakah home loginnya itu sudah berubah atau tidak. Nah, beda kan antara home login dengan yang satu dengan yang kedua. Jadi tampilannya agak lebih menarik. Kalian bisa download template-nya itu di situs resminya Micmon. Di situ banyak pilihan pembuatan voucher. Sebenarnya sih kalau untuk pembuatan voucher bisa menggunakan fitur userman, tapi kalau untuk pemula kalian bisa menggunakan pihak ketiga dari Micmon, yaitu namanya Micmon Server. Kalian bisa mendownloadnya. Saya akan menyertakan link di bawah. Jadi kalian tinggal download saja. Ikuti aja langkah-langkahnya. Nah, di sini kan ada pilihan stop. Seharusnya sih ini start ya, karena ini si otomatis udah jalan. Warna hijau itu tuh, yang bulat hijau, itu servernya jalan. Kalau misalkan X, tanda X, itu servernya belum jalan. Jadi kalian klik start server, lalu klik open Micmon. Jadi
di sini ada dua pilihan untuk masuk ke server Micmon. Kalian bisa klik open Micmon atau mengketik IP yang ada di atas. Nah, di situ IP-nya itu 50.50.50.157. Di sini saya akan menggunakan IP atau mengketik di Google Chrome. Nih, yang ini nih. Nah, yang itu saya akan mengketik yang itu di Google Chrome. Tekan enter. Pada halaman awal itu masukkan username dan password. Kalau baru pertama kali, anggaplah di sini saya sudah men-setting semuanya untuk Micmonnya, udah disetting lah. Jadi saya hanya memasukkan username dan password. Kalau untuk tutorial Micmonnya kalian bisa cari di YouTube channel lain. Banyak kok. Di sini mah hanya mempraktekannya saja. Open. Klik hotspot. Buat user profile. Beri nama. Saya ambil contoh namanya sampel. Nah, di situ kan ada apa itu? Share user itu untuk gini loh, maksudnya itu si voucher itu bisa di share berapa kali loh. Kalau misalkan kita setnya itu 5, jadi satu voucher 5 HP. Dan di situ ada rate limit, kecepatan limitnya, kecepatan internet. Saya nggak setting itu, hanya uji coba doang, biarin aja di loss kecepatannya. Expired mode, apakah si vouchernya itu kalau ketika habis waktunya itu akan dihapus atau enggak. Di sini sama saya itu enggak di setting expired mode-nya itu menjadi non, biar enggak ada expirednya. Ini hanya uji coba doang. Klik save. Mohon maaf ya kalau untuk penjelasan agak kurang jelas karena di sini saya masih pemula. Klik generate. Di sini ada quality, quantity, jumlah voucher yang ingin kalian cetak. Ada server, apa itu, user mode. Di situ ada username dan password. Kalian bisa ngikutin sesuai dengan video untuk penyetingan voucher, pembuatan voucher. Name panjang nama saya beri 3, itunya karakternya saya kasih 6, itu angka. Time limit, batas pemakaian, saya beri waktu cuman 5 menit. Oke, generate, itu klik print. Kode voucher telah dibuat. Nah, kode vouchernya itu ada 484. Durasinya itu hanya 5 menit. Nah, di situ kan ada DNS vatiaqua.net. Tujuannya itu yang saya tadi bilang, kalau misalkan si pelanggannya itu nggak masuk secara otomatis ke home login, jadi alternatif lain itu kita ketik DNS name-nya itu biar masuk ke home login. Masuk.